Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Maulida Putri dari kelas B23. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Metode Bercerita Interaktif untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Anak Kelas B di era Ma'arif Tahun Pelajaran 2025-2026. Latar belakang masalah yang pertama, dasar kurikulum. Kurikulum Merdeka menargetkan 80% anak mampu menyampaikan ide secara lancar, ekspresif, dan kreatif. Kedua, kondisi aslinya yaitu yang pertama, hanya 40% anak, 8 dari 20 yang aktif berbicara. Kedua, rata-rata skor asesmen 55 di bawah KKM 70. Anak cenderung pasif, malu, dan menggunakan kalimat pendek kurang dari 5 kata. Keempat, akar masalahnya, pembelajaran satu arah, dominasi guru, serta minimnya penggunaan media kreatif dan metode evaluasi harian. Identifikasi dan pembatasan masalah. Masalah utama, rendahnya partisipasi verbal dan skor kemampuan berbicara yang tidak mencapai standar kelulusan. Kedua, ruang lingkup penelitian. Subjeknya 20 anak kelas BRA Ma'arif, 12 perempuan, 8 laki-laki. Kedua, objek tindakan fokus pada metode bercerita interaktif, role playing, pertanyaan terbuka, diskusi kelompok. Ketiga, objek hasil, kualitas berbicara verbal, panjang kalimat, intonasi, dan ekspresi. Waktunya Oktober hingga Desember 2025. Cara pemecahan masalah, sintaks 6 langkah. Metode bercerita interaktif diterapkan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada pengenalan. Guru memperkenalkan cerita dengan alat peraga visual seperti boneka atau gambar. Kedua, pengelompokan membentuk kelompok kecil heterogen berisi 4-5 anak. Ketiga, ada diskusi. Anak berdiskusi untuk memahami dan menambahkan elemen pada cerita. Keempat, role playing. Guru memfasilitasi peran dan mengajukan pertanyaan terbuka. Dengan contoh, apa yang terjadi selanjutnya? 5. Bercerita individu. Setiap anak bercerita ulang atau menjawab pertanyaan secara mandiri. Keenam, evaluasi dan apresiasi. Pemberian penghargaan, stiker berdasarkan partisipasi dan kualitas bicara. Tujuan tindakan. Yang pertama, tujuan umum, meningkatkan kemampuan bicara verbal secara signifikan melalui 2 siklus PTK. Kedua, tujuan khusus. Siklus yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi aktif dari 40% menjadi minimal 60%. Kedua, meningkatkan skor rata-rata dari 55 menjadi 66. Tujuan khusus dari siklus 2, mencapai partisipasi optimal minimal 80%. Mengoptimalkan kualitas bicara dengan skor rata-rata 70 sesuai KKM. Mencapai tanggapan positif dari 85% anak. Metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian spiral Chemnitz dan McTaggart. Perencanaan, tindakan observasi, dan refleksi. Kedua, instrumen penelitian. Rubrik observasi, skala Likert 1-4 untuk indikator panjang kalimat, intonasi, dan ekspresi. Checklist proses memantau interaksi kelompok dan penggunaan props. Angket visual, gambar smiley untuk menilai tingkat kesenangan anak. Teknik analisis, analisis kuantitatif deskriptif, perhitungan rata-rata skor, dan kualitatif interaktif, model Mills dan Huberman. Kriteria keberhasilan dan manfaat. Yang pertama, indikator keberhasilan akhir. 80% anak aktif berpartisipasi bicara lebih dari 30 detik per sesi. Skor rata-rata rubrik minimal 70. Kategori baik. 85% tanggapan positif dari anak terhadap metode. Kedua, manfaat. Siswanya meningkatkan rasa percaya diri dan persiapan transisi ke jenjang SD. Manfaat untuk guru memperoleh model pembelajaran interaktif yang teruji. Manfaat untuk sekolah meningkatkan mutu dan dokumen referensi kurikulum. Terima kasih.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.